Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Lutap. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan Pendidikan Akuntansi pada tahun 2019. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video di mana di dalam video saya akan menjelaskan mengenai materi model pembelajaran reciprocal teaching. Selain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah strategi, desain, dan strategi pembelajaran akuntansi, saya juga ingin membagikan pengetahuan dan juga pengalaman kepada teman-teman sekalian. Untuk mengetahui apa sih itu metode reciprocal teaching berpasangan, maka teman-teman harus menyimak video saya. Silakan menyaksikan. Nah, reciprocal teaching itu adalah kegiatan di mana seorang siswa ini mengajarkan siswa yang lainnya. Pada strategi ini, siswa akan berperan sebagai seorang guru menggantikan peran guru, yaitu mengajar. Jadi nanti siswa ini akan diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, aktif, dan juga kreatif. Setelah itu nanti siswa ini akan menjelaskan kembali materi yang telah dia pelajari kepada teman-teman yang lain. Lalu apa sih manfaat dari metode reciprocal teaching ini? Dan manfaat dari metode reciprocal teaching ini yaitu agar siswa lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini siswa akan dituntut menjadi siswa yang aktif dan juga kreatif, baik dalam berdiskusi maupun menyampaikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya yang lain. Lalu tugas guru di sini sebagai apa pada metode pembelajaran ini? Nah, guru di sini bertugas sebagai fasilitator dan juga pembimbing selama pembelajaran ini berlangsung. Jadi nanti guru akan meluruskan dan memberikan penjelasan kepada siswa yang kurang memahami pembelajaran yang telah berlangsung, baik itu siswa secara mandiri maupun berkelompok. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa dalam metode reciprocal teaching ini terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu merangkum. Jadi pada strategi ini nanti siswa ini akan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan dan merangkum informasi-informasi yang terdapat pada pokok bahasan. Kemudian yang kedua yaitu membuat pertanyaan. Nah, dalam strategi ini nanti siswa ini diberikan kesempatan nih untuk membuat pertanyaan mengenai pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan. Nah, nanti siswa ini dapat bertanya kepada guru mengenai materi apa aja sih yang siswa ini sulit pahami, materi apa aja sih yang sulit buat siswa ini baik secara mandiri maupun secara berkelompok susah dipecahkan kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu memprediksi. Nah, pada strategi ini nanti siswa ini akan melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep apa aja sih yang nantinya akan dibahas oleh si penyaji ini selanjutnya. Nah, terus teman-teman, ada nggak sih kelebihan dan kekurangan pada metode pembelajaran reciprocal teaching ini? Ya tentu saja ada dong. Dalam setiap strategi itu pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan dari metode reciprocal teaching. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari metode reciprocal teaching ini yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Kenapa? Karena kan tadi siswa ini disuruh untuk belajar secara mandiri nih. Nah, otomatis dong kreativitas siswa ini akan berkembang secara sendirinya, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu memupuk kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikapnya. Yang terakhir, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Terus apa aja sih kekurangannya? Nah, kekurangannya itu yang pertama, adanya kurang kesungguhan pada siswa yang berperan sebagai seorang guru ini.
sehingga menyebabkan tujuan dari pembelajaran ini tidak dapat dicapai. Contohnya kan kadang ada siswa yang kalau di depan kelas, kalau dia menjelaskan itu kadang bawaannya main-main, bawaannya bercanda-bercanda gitu. Jadi tujuan pembelajaran ini tidak tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu si pendengar ini atau siswa yang tidak berperan ini tadi, dia sering kadang menertawakan tingkah laku siswa yang berperan sebagai seorang guru ini, sehingga itu dapat merusak suasana pembelajaran gitu. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian siswa ini kepada pembelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas si siswa yang berperan sebagai seorang guru ini tadi, sehingga kesimpulan akhir dari pembelajaran ini tuh tidak tercapai gitu. Adapun langkah-langkah menurut Palinsker dan Brow pada model pembelajaran reciprocal teaching ini. Yang pertama, pada tahap awal pembelajaran. Nah, pada tahap awal pembelajaran ini, guru ini masih bertanggung jawab dalam memimpin tanya jawab dan juga melaksanakan keempat strategi ini tadi. Yang pertama tadi yaitu merangkum, yang kedua membuat pertanyaan, yang ketiga menjelaskan, dan yang keempat memprediksi. Kemudian yang kedua, guru ini nanti akan menerangkan bagaimana cara kita merangkum, membuat pertanyaan, menjelaskan kembali, dan memprediksi setelah kita membaca materi yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, selama membimbing ini, siswa melakukan latihan menggunakan 4 strategi reciprocal teaching ini tadi. Jadi guru meminta siswa dalam menyelesaikan apa yang diminta dari tugas yang diberikan berdasarkan tugas kepada siswa. Kemudian yang keempat, siswa belajar untuk memimpin tanya jawab baik dalam keadaan sendiri maupun atau baik dalam keadaan tanpa guru maupun adanya guru. Kemudian yang terakhir, guru di sini bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penilaian berkenaan dengan penampilan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam tanya jawab ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi itu beberapa langkah-langkah menurut Palinsker dan juga Brow. Kemudian, apa sih contoh dari metode reciprocal teaching itu? Bagaimana sih sebenarnya penerapan reciprocal teaching? Nah, untuk teman-teman yang penasaran, saya akan memberikan cuplikan video mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching. Silakan teman-teman tonton cuplikan video ini. Ini kan logika. Jadi sampaikan judulnya, berikutnya tujuan pembelajarannya, berikutnya apa manfaat kita mempelajari logika, bahwa logika itu ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti digunakan untuk rangkaian listrik, jaringan komputer, ya kan? Nah, ini bahan-bahannya. Berikutnya jelaskan sedikit apa itu pernyataan. Pernyataan kan sebelumnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau kemarin itu kan pernyataan hanya satu. Ini besok itu kan karena konjungsi dan disjungsi kan ada peraga ini di dalam kelompok-kelompok. Jadi saat memperagakan itu arahkan teman untuk melihat konsep dari disjungsi dengan konjungsi di sini. Konsepnya, peraganya, ini materinya. Iya. Ini simbol dari pernyataan benar, ini salah, ya kan? Berikutnya nanti ada pemberian LKS saat teman-teman sudah di dalam kelompok. Awalnya kan kasih juga materi dulu sedikit, berikutnya ada LKS-nya. Jadi setelah akan menerima materi, mereka kan juga mengajarkan kerja kelompok ini. Iya, ini soal-soal yang harus mereka kerjakan. Dan mereka juga mencoba nanti membuat mekanisme seperti ini. Oke. Ada pertanyaan ini? Mungkin ini nggak jelas. Mungkin besok ibu mendampingi saya juga di kelas. Iya, ibu dampingi juga di kelas. Ibu berfungsi sebagai fasilitator. Nanti di mana yang masih kurang teman-temannya, ibu juga akan mendampingi every di kelas. Oke.
Jadi saya juga akan didampingi ibu menjadi pengajar juga. Iya. Guru, kan duduk siap, gerak. Lapor kelas habis itu jumlah 32 hadir lengkap, laporan selesai. Laporan diterima, lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak di tempat. Gerak. Semangat ya. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar matematika seperti biasanya, namun ada sedikit perbedaan dari model pembelajaran. Kalau selama ini pembelajaran sering Bu Ami yang sampaikan, artinya Bu Ami yang berperan atau sebagai guru, hari ini kita belajar dengan model reciprocal teaching. Model reciprocal teaching itu adalah pengajaran terbalik, di mana di sini guru itu diharapkan dari siswanya. Nah, jadi Bu Ami di sini berperan sebagai fasilitator bagi kalian dalam belajar matematika hari ini. Nah, di sini Bu Ami sudah diskusi dengan Devi. Hari ini Devi akan mengajarkan kalian sebagai guru. Ada Devi, kita lanjut ke depan untuk membimbing rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, seperti biasanya kita akan mempelajari matematika. Namun kali ini kita akan sedikit berbeda karena saya sendiri yang akan menyampaikan materi kepada teman-teman semua. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang logika. Nah, di logika tersebut kita akan mempelajari apa itu tentang konjungsi dan apa itu tentang disjungsi. Oke, kita next ya. Baik, sebelum mempelajari terlebih lanjut, kita akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Oke, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dengan bantuan alat peraga, papan dekodisi serta penyelesaian LKS, siswa mampu menentukan nilai kebenaran dari konjungsi dan disjungsi dengan cara bekerja sama, kreatif dan teliti. Oke, terima kasih Nurul. Di sini saya akan berbicara tentang logika sedikit. Adapun logika tersendiri itu ada pada kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Contohnya seperti yang saya punya di sini, ada aliran listrik dan juga ada jaringan seluler. Jadi pelajaran logika tersebut sangat bergantung pada kehidupan sehari-hari kita, tentunya seperti jaringan-jaringan listrik. Konjungsi dan disjungsi tersebut ada yang namanya pernyataan majemuk. Mungkin teman-teman minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pernyataan. Ada yang masih ingat apa definisi dari pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang sudah memiliki nilai kebenarannya ada dua, kebenaran yang salah dan kebenaran yang benar. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Fatin. Oke, baik, dari definisi yang Fatin katakan tadi, ada yang bisa memberi contoh dari pernyataan itu sendiri? Ada dua contoh. Yang pertama, contoh dari pernyataan yang benar, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan contoh dari pernyataan yang salah adalah 5 dikali 5 sama dengan 10. Ya, Oke, itu saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang konjungsi dan disjungsi yang tadi secara berkelompok. Jadi sekarang saya minta teman-teman untuk duduk berkelompoknya masing-masing. Oke teman-teman, setelah kita duduk berkelompok, di sini saya mempunyai bahan yang sudah saya siapkan tadi. Di sini saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian untuk teman-teman pelajari lebih lanjut.
Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka benar. Kalau dia disjungsi, Masalah, pernyataan kedua salah, salah. oke, mudah ingat ya. Itu kalau benar, pernyataan kedua benar, pernyataan satu pernyataan dua itu benar. Beda dengan kalau disjungsi, kalau satu salah, pernyataan dua salah, hasilnya juga akan salah. Ya, bagaimana kalau konjungsi, Nurul? Apakah kamu sudah mengerti? Kalau konjungsi itu kalau P-nya benar, Q-nya benar maka hasilnya benar juga. Ya. Kalau disjungsi P-nya salah maka P dan Q-nya salah maka hasilnya akan salah juga. Ya, di sini contohnya saya akan berikan contoh. Di sini ada rangkaian seri. Rangkaian seri itu digunakan pada Konjungsi Ya. dan rangkaian paralel digunakan untuk disjungsi. Oke, baik teman-teman, setelah kita berdiskusi tentang konjungsi dan disjungsi, saya akan menentukan nilai kebenaran lebih lanjut tentang hal tersebut dengan menggunakan alat peraga bernama nekodisimbie. Ne itu berarti negasi, ko itu berarti konjungsi, di itu berarti disjungsi, I itu berarti implikasi, dan B itu berarti diimplikasi. Di sini kita akan belajar sambil bermain menggunakan papan nekodisimbie. Nah, bagaimana teman-teman sudah menonton cuplikan videonya? Oke teman-teman, saya akan memperjelas sedikit mengenai video tersebut. Itulah cuplikan video mengenai metode reciprocal teaching. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri, di dalam video tersebut ada salah seorang siswa yang menjadi guru, menggantikan peran seorang guru tadi, yaitu mengajar. Jadi siswa ini berada di depan untuk mengajari teman-temannya yang lain. Kemudian di situ terdapat beberapa siswa yang menjadi pendengar dari apa yang telah dijelaskan oleh temannya di depan. Kemudian di situ juga terdapat seorang guru, di mana guru ini bertugas sebagai fasilitator seperti yang telah saya jelaskan. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih metode pembelajaran reciprocal teaching. Nah, buat teman-teman di sana yang mungkin kebingungan seperti apa sih metode reciprocal teaching tadi, nah teman-teman bisa melihat dari video ini, dan harapan saya semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Tentu saja banyak sekali kekurangan dalam saya menjelaskan pada video ini, tapi saya berharap ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, akhir kata dari video ini saya ucapkan terima kasih.